有人。Bansos ada yang ditanyakan. Kan sudah sering saya sampaikan, bansos itu adalah bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, ya, untuk membantu kesejahteraan, untuk meningkatkan kesejahteraan. Contoh ada BLT, ada PKH, dan lain-lainnya. Ya enggak tahu. Lah kok tanya saya? Loh silakan ditanyakan ke sana. Semakin gokil apa yang dilakukan oleh netizen, baik itu parodinya maupun sindirannya melalui komentar-komentar yang lucu. Saya kira semakin kesini Pak Mulyono harga dirinya betul-betul sudah tidak ada lagi dibuat oleh netizen. Ini adalah karma. Pak Jokowi harus menerima risiko atas apa yang menjadi kelakuannya selama ini terhadap rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, baiknya kita lanjut dulu bagaimana sindiran lucu dari netizen, dan silahkan sahabat-sahabat nikmati. Untuk itu, langsung saja ke videonya. Menurut video ini, dulu saya adalah presiden tukang bohong. Menurut kalian bagaimana, wahai pendukungku? Aku persembahkan buat kalian pengikut setiaku. Inilah kepintaranku. Ke satu. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60 ribu unit alat, 60 ribu unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Kedua. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Ketiga. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Keempat. Datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Kemudian dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Kelima. Komitmen, kalau kita berkomitmen, penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas. Keenam. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Ketujuh. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Kedelapan. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya. Harusnya kita ini mah bisa ekspor, kok impor gitu loh.
ke-9. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Ke-10. Kalau anak-anak saya gimana? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya, di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Ke-11. Mulai agak meroket itu September, Oktober, November, gini. Ke-12. Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota tidak mengintervensi apapun. Dan juga saya minta jangan sampai memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh kampanye. Presiden itu boleh lo memihak. Ke-13. Sekali lagi Pak Kasmujo dan mengaturkan banyak terima kasih karena pimpinan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali, karena begitu maju kebentak balik, begitu maju kebentak kok galak sekali ya. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Ke-13. Akan berkasih jasa asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan sampai sekarang masih di sana jasanya. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Ke-14. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Ke-15. Obligasi daerah, obligasi itu apa sih? Surat utang Pak. Lah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ke-16. Kita nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Walid. Udah apa lu? Jangan ngomongin ijazah Jokowi mulu. Lah emang apa? Ngapa? Tahu asli mesti aja dibahas. Pendukung Jokowi nih guys, ngomong katanya ijazah Jokowi itu asli katanya. Udah, daripada lu masih ngebahasin itu, gimana kalau lu minjemin gue duit? Pinjam duit kan ujung-ujungnya. Ya kemarin aja belum diganti. Nah sekarang begini nih, lu gua kasih pinjam GoPay nih, gua kasih pinjam GoPay ya. Tapi lu jawab dulu pertanyaan gua. Kalau lu besok punya duit 50 juta, lu mau jalan-jalan ke Raja Ampat apa ke Bali? Berapa? Ke Raja Ampat lah. Ngapain? Masih nanya ngapain? Pemandangannya bagus di sono, lebih-lebih dari Bali. Nah, kayak begini nih. Udah lu, kagak gua kasih pinjem lu. Kagak gua kasih pinjem duit ah. Dia ngapa emang? Gua tanya ya, kalau besok dia punya duit 50 juta, mau ngapain? Dia mau jalan-jalan kerja Ampat guys. Orang mah bayar utang dulu ya, bayar utang ke gua dulu. Pakai jalan-jalan, mau kabur noh, kayak koruptor geng Solo. Gua belum ya.